Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayung mukti sentosa rahayu. Acur wungu Nirdaya dan aspi sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Emma sebagai Wulan, Norman sebagai Sukmo, Haryoko sebagai Ki Gunuk, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Sukmo dan Wulan sudah sampai di Gua Tritip. Mereka memasuki gua itu dengan hati berdebar-debar, karena mereka menemukan seorang lelaki tua yang rambutnya putih panjang, kumis dan janggutnya pun panjang memutih. Tubuh laki-laki itu kurus kerontang. Dia duduk bersila di atas sebongkah batu pipi. Tepat di hadapan lelaki tua itu, terdapat pelataran goa yang cukup luas. Di dalam goa itu, hanya terdapat seberkas sinar yang berasal dari langit-langit goa. Dan di langit-langit goa itu, terdapat lubang sebesar kepala manusia. Dari lubang itulah terdapat sinar. Sukmo dan Wulan makin tak berkutik ketika lelaki tua itu mengeluarkan tenaga dalamnya yang luar biasa. Suara lelaki tua itu bergema dan menggetarkan bagaikan suara hantu. Sukmo dan Wulan bergidik. Namun ketika Wulan mencubit lengan Sukmo, Sukmo buru-buru menghempaskannya. Dia tidak mau disepelekan oleh kawannya. Ayo, mengapa kalian ragu-ragu? Ayo, keluarlah dari dalam air dan aku ingin melihat kalian menunjukkan kekuatan kalian. Janganlah kalian pengecut, tikus-tikus kecil. Hadapi aku, ayo. Keluarlah dari permukaan air. Keluarlah dari dalam air. Ayo, hadapi aku, tikus-tikus kecil. Wulan, ayo, kita hadapi berdua. Kau dulu, baru kalau kau kalah, aku akan membantumu. Bagaimana? Tidak, kita harus bareng. Kita tidak boleh melawannya sendiri-sendiri. Dia pasti jauh berpengalaman dari kita yang masih kecil. Ayolah, kita berbareng. Tidak, harus kau dulu. Sebab yang menantang adalah kau. Sebab kau baru dikenalnya. Kalau kita sudah sama-sama mengenal, barulah kita bareng dan menyerangnya rame-rame. Ayo, majulah kalian berdua. Mengapa ragu-ragu, lah kok malah bertengkar sendiri? Ayo, hadapilah aku, dan aku akan menghadapi kalian. Sukmo dan Wulan bertubi-tubi menghajar lelaki tua yang duduk bersila itu. Namun aneh, sekalipun pukulan-pukulan mereka dahsyat, tetapi pukulan-pukulan itu seolah-olah tidak mengenai sasaran. Lelaki tua itu tetap duduk bersila, tak bergeming dari tempat duduknya. Sukmo dan Wulan semakin kesal. Mereka menghajar lelaki tua itu bertubi-tubi. Mereka tidak mundur, bahkan semakin garang menghantam lelaki tua itu bersama-sama. Ayo anak-anak, hadapilah aku terus. Ayo tikus kecil, lakukan dan jangan mundur sedikit pun. Ayo, lagi, ayo. Sukmo dan Wulan semakin bertubi-tubi menghajar dan menghantam lelaki tua yang duduk bersila itu. Pukulan-pukulan mereka memang hebat sekali, dilandasi dengan dasar-dasar ilmu silat yang cukup. Tetapi kedua bocah kecil itu tidak sanggup untuk membuat laki-laki itu bangkit dari tempat duduknya. Bahkan pukulan dan tendangan mereka tidak mengenai sasaran. Sekonyong-konyong, lelaki tua itu lenyap dari tempat duduknya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
kakek tua? Di mana kau? Mengapa kau pergi? Ayo, hadapi aku, Sukmo Wulung. Ayo, hadapi aku. Jangan pergi. Pengecut kau. Kak, jangan pergi, Kak. Hadapi Wulan dan Sukmo. Kami siap untuk menyerangmu. Di mana kecilmu itu? Kalau dia tidak pengecut, pasti dia menghadapi kita. Aku sendiri tidak tahu. Tetapi aku yakin dia masih di sini. Ternyata dia pengecut sekali. Seharusnya dia tidak pergi dari sini. Kenapa, Sukmo? Lihatlah. Lihatlah di tempat duduknya. Memangnya kenapa? Mengapa batu itu bisa ada bekas pantatnya? Lihatlah. Seperti cobek. Iya, batu ini seperti cobek. Pantat kakek tua itu ngecap di sini. Bilang, dia itu kakekku. Kakek tua, kakek gunung. Dia itu kakekku, tahu? Iyalah, kakekmu atau kakek siapa? Tapi laki-laki tua itu pengecut. Tapi dia hebat juga. Mengapa tempat duduknya bisa berbekas seperti itu? Seperti tempat duduk yang empuk saja. Padahal, Rabalah, tempat duduk ini keras sekali. Dia masih panas. Tentu saja batu itu menjadi cekung. Karena diduduki siang dan malam. Kakek tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Aku sendiri juga heran. Mengapa dia tahan duduk berlama-lama di tempat seperti ini? Kita harus mencarinya sampai ketemu. Aku ingin mengajaknya bertanding habis-habisan. Sampai mati sekalipun. Kau tidak mungkin mengalahkannya. Kita tadi sedikit pun belum menyentuh tubuhnya. Biarpun begitu, aku tidak takut. Aku ingin bertanding sampai titik dari penghabisan. Aku tidak takut pada kakekmu. Tapi, aku belum pernah mengalahkannya, Sukmo. Akulah yang akan mengalahkan kakekmu. Gimana suara kakekmu itu? Suaranya jelas sekali dan menggema di gua ini. Tetapi, aku tidak melihat orangnya. Untuk melihatnya, peganglah tanganku. Aku tak mau. Sukmo, peganglah tanganku. Pukul telapak tanganku. Kita seperti main tepuk tangan. Ayo. Sekonyong-konyong setelah tangan kanan Wulan dan tangan kanan Sukmo beradu, maka terdengarlah suara yang menggelegar. Tak lama kemudian muncullah segumpal asap putih tepat di pelataran goa di depan laki-laki tadi duduk. Segumpal asap putih itu perlahan-lahan makin membumbung dan makin besar. Gulungan asap putih itu makin menebal dan membesar lalu membentuk wujud manusia. Dan ketika asap putih itu memudar, perlahan-lahan muncullah sesosok tubuh manusia yang kurus, kecil, seperti orang yang tidak pernah makan. Rambutnya panjang tidak pernah diatur, kumisnya pun panjang, jenggotnya juga panjang, alis matanya juga panjang, jatuh menutupi matanya. Semua rambutnya terlihat putih kusut masai. Kek, kami datang ingin bicara denganmu. Tikus-tikus kecil, untuk apa kalian kemari? Kakek tua, kau jangan menghina kami. Kami ini manusia, bukan tikus-tikus kecil. Sekalipun kami kecil, kami bisa juga mematahkan tanganmu. Ya, kau ini nakal sekali, tikus kecil. Kau memang nakal. Ya, kau memang bisa mematahkan tanganku. Karena tanganku ini telah tua. Tulang-tulangnya barangkali sudah rapuh hingga gampang dipatahkan. Tetapi aku juga tidak suka pada anak yang nakal dan bandel sepertimu, tikus kecil. Sekali lagi kukatakan padamu, aku bukanlah tikus kecil. Namaku Sukmo. Aku bisa mematahkan tanganmu. Kalau kau masih tetap memanggilku tikus kecil, aku benar-benar akan mematahkan tanganmu, kakek tua. Siapa? Sukmo. Sukmo, tikus kecil. Tikus kecil.
Sukmo benar-benar tidak sabar lagi. Dia menyerang, menerjang dan menghantam kakek tua itu. Ki Kunuk melesat. Dia melesat ke kanan ke kiri, menghindari serangan-serangan Sukmo yang ternyata berbahaya bagi dirinya. Sementara Wulan hanya menjadi penonton saja. Ki Kunuk dan Sukmo bertarung semakin hebat. Ki Kunuk hanya menghindar ke kanan dan ke kiri, melenting ke atas dan menyamping menghindari pukulan-pukulan Sukmo. Sebaliknya, Sukmo semakin penasaran. Dia menyerang Ki Kunuk bertubi-tubi. Iya, kau memang bisa mematahkan lenganku, tikus kecil. Kau gampang sekali mematahkannya. Tetapi kenapa? Kenapa kau tidak mau menyentuhku dan mematahkan tulang-tulangku yang sudah rapuh ini? Licik kau kakek tua. Licik. Kau menghindari serangan-seranganku. Sudah, aku tidak ingin melihat kalian berkelahi. Kek, berhenti kek. Aku ingin bicara kepadamu. Sudah. Tidak ada gunanya kau berbicara, tikus perempuan kecil. Kau tidak boleh berbicara di sini. Kek, kami kesini mau berguru kepadamu. Kakek jangan menyerang kami. Untuk apa berguru pada orang yang tidak beres? Aku tidak sudi punya guru seperti kau. Paling-paling sebentar lagi aku akan mati. Betul, itu betul sekali, tikus kecil. Aku memang tidak beres. Tunggu, kau ini anak siapa? Hingga kau tahu bahwa sebentar lagi aku pun akan mati. Betul sekali. Betul, kau memang pintar. Aku sebentar lagi memang akan mati karena usiaku sudah tua sekali. Coba lihat ini. Dan tanpa mematahkan tulang-tulangku pun pasti tulang-tulangku akan rembuk dengan sendirinya karena sudah dimakan rayap. Tapi aku yang sudah tua ini masih ingin sedikit menghirup udara segar. Sayang sekali, Yang Maha Kuasa masih mengizinkan aku bernapas. Aku sudah lama ingin mati, tikus kecil. Tunggu, siapa tadi namamu, tikus kecil? Sembarangan saja kau bicara, kakek tua. Namanya Sukmo, kan? Bukan tikus kecil. Oh, jadi tikus kecil yang bernama Sukmo itu tidak mau menyebutkan namanya. Sekarang bisu. Sukmo betul-betul terkejut karena dia tidak mampu berbicara seperti layaknya manusia normal. Dia bingung sekali karena lidahnya terasa keluh, bahkan bibirnya pun sulit digerakkan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi selain hanya melambai-lambaikan tangan dan mengeluarkan suara yang tidak jelas. Jadi benar temanmu ini bisu. Mengapa kakek mengutuknya? Temanku tidak bisu. Ia baik-baik. Tetapi, mengapa kakek menghukumnya? Bukalah mulutnya, kek. Obatilah dia, supaya dia bisa bicara lagi. Untuk apa diberi mulut dan lidah yang sehat? Untuk apa diberi kuping dan mata yang sehat? Apabila tidak dipergunakan dengan baik. Dia punya mulut, tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Ia punya kuping, tetapi barangkali ia tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ia punya mata, tetapi mungkin ia tidak mau melihat siapa orang yang ada di depannya. Biarlah ia seperti itu. Tidak usah bicara. Biar dia tahu rasanya bagaimana hidup sebagai orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, dan bisu seperti itu. Sudah. Kalian jangan bertengkar. Aduh, Kek Sukmo, berhenti. Wulan tidak mau kalian bertengkar terus. Aduh, Kek Sukmo, berhenti. Sukmo makin penasaran karena dia ingin memukul dan menghajar kakek tua yang dianggapnya tidak tahu diri itu.
Tapi dia tidak tahu mengapa pukulan-pukulan dahsyatnya dan terjangan-terjangannya yang maha hebat sedikitpun tidak menyentuh orang tua itu. Kemudian dia semakin lemas karena kehabisan tenaga, dan akhirnya Sukmo pun terduduk di lantai goa. Ternyata kau pun sudah terengah-engah tak berdaya. Ayo, kau sudah tidak mampu bergerak, tikus kecil. Tikus kecil yang kurang ajar dan sembrono. Kau berani melawan orang tua, hingga kau pun seperti itu. Kek, tolonglah Kek, sembuhkan Sukmo agar dia bisa mengatakan sesuatu padaku. Kek, Kek. Tikus perempuan kecil, apa kau juga ingin bisu seperti bocah itu? Kau tikus kecil. Kasihanlah kawanku, Kek. Ia anak yang baik. Dia datang ke sini ingin berguru denganmu, Kek. Sembuhkanlah, Kek. Kasihani dia, Kek. Dengar, aku tidak akan pernah kasihan pada anak yang bandel dan nakal. Sudah. Biarlah kau tidak bisa berkata-kata. Kau terlalu berani dengan orang tua. Anak kecil yang berani melawan orang tua, ia akan kualat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sukmo benar-benar tak berkutik duduk di depan lelaki tua itu. Dia duduk lemas di lantai goa dengan napas terengah-engah. Wulan menjadi cemas sekali karena melihat wajah kawannya menjadi pucat pasi. Lalu dia segera menghampiri Sukmo. Tetapi apa yang terjadi? Ada kekuatan dahsyat menyedot tubuhnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata